Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,81 triliun dolar atau turun sekitar 2,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 39.200-an, Ethereum 2.876, BNB 396, XRP 0,68, Solana 98, Terra Luna 90, Cardano 0,87, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 70,47 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sebutkan Bitcoin sets up lowest weekly close since early March as fourth red candle looms. Jadi tentunya kita udah di hari Senin lagi dan kita udah closing weekly candle. Dan berita buruknya adalah bahwa kita closing weekly candle ini adalah areanya yang terendah semenjak awal bulan Maret kemarin. Dan yang perlu menjadi catatan tambahan kalian adalah bahwa kita sudah 4 minggu berturut-turut closing weekly candle itu dalam keadaan warna merah. Dan ini disebutkan, for red weekly candles in a row would be a rare event. The account added, noting its absence for the past 2 years on the weekly chart. Jadi untuk kita melihat 4 minggu berturut-turut kita closing weekly candle dalam keadaan merah, itu adalah sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi. Dan terakhir kali ini terjadi itu di tahun 2020 bulan Juni guys. Oke. Dan dari adanya hal ini memang kita bisa mengambil kesimpulan atau berasumsi bahwa memang sampai sekarang para buyers masih kesulitan atau struggling gitu untuk building momentum. Yang ada kita masih melihat Bitcoin masih terpressure oleh para sellers. Dimana kita melihat setiap kali para bulls mencoba untuk mendapatkan rally dan maintain rally tersebut, kita selalu mendapati sell off. Gitu ya. Setiap kali kita mencoba untuk building momentum lagi, di sell off lagi, building momentum lagi, sell off lagi. Jadi kita melihat memang so far pertarungan antara para bulls dan bears itu masih sangat ketat gitu ya. Masing-masing nggak pengen kehilangan key levelsnya. Dan tentunya ini tidak akan bertahan selamanya gitu guys. Akan ada datang masanya di mana salah satu dari bulls atau bears akan kehilangan kendali, akan menyerah, dan yang salah satunya akan take control. Nah, itu yang kita tunggu gitu guys. So far tentunya kita masih melihat pergerakannya terlihat cukup sideways gitu ya. Walaupun kita cenderung merangkak naik seperti ini, tapi kalau kita lihat ini hanya pergerakan yang sideways, cenderung merangkak naik. Oke, sebenarnya ini mirip saja dengan yang terjadi di sini, hanya saja yang di sini kita cenderung berbentuk ascending gitu atau merangkak ke atas gitu ya. Tapi ya ini bisa kita hitung masih berbentuk sebagai sideways movement. Oke, so itu adalah hal yang pertama. Nah, yang kemudian kedua dari Lark Davis, dia mengatakan public interest in crypto, Bitcoin, and Ethereum is woefully low. Cannot expect much price-wise until these numbers start reversing. Jadi ini adalah salah satu indikator yang menurut saya juga cukup menarik gitu guys. Dan bisa menjadi salah satu leading indicator untuk kita. Adalah Google Trends gitu. Ketika kita melihat Google Trends dan kalian ketika ketik Bitcoin, Crypto, dan Ethereum, yang muncul adalah seperti ini. Bahwa minat orang-orang untuk mencari keywords Bitcoin, Crypto, dan Ethereum sekarang itu dalam keadaan yang sangat rendah. Artinya apa? Minat masyarakat sekarang itu masih sangat rendah. Dan biasanya yang terjadi ketika hal ini muncul adalah Bitcoin dalam keadaan bear market biasanya. Atau at least kita sideways, atau bahkan kita cenderung merangkak turun lah. Pokoknya seperti itu intinya. Kita tertekan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ketika harga Bitcoin terus-menerus turun atau sideways, ya orang-orang udah mulai start bosan gitu guys. Oke? Nah, biasanya apa yang bisa menyebabkan Google Trends ini tiba-tiba naik drastis, itu adalah ketika orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal kripto, itu kemudian tertarik untuk belajar dan mengetahui apa itu Bitcoin, apa itu kripto, apa itu Ethereum, dan mulai start cari di Google, gitu kan? Bitcoin, mereka search di Google, atau kripto, atau Ethereum. Nah, ketika banyak orang melakukan hal tersebut, maka kita akan melihat Google Trends itu kembali naik.
Nah, yang bisa membuat Google Trends ini naik untuk beberapa keyword di sini adalah tentunya ketika harga Bitcoin itu lagi naik-naiknya. Ketika media massa lagi meliput di mana-mana soal setiap hari misalnya Bitcoin mencetak all-time high baru demi all-time high baru, kemudian mereka mendengar dari kanan kiri tetangga dan teman kerjanya semuanya udah cuan 500%, 600%. Nah, pada saat itulah orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal sama sekali Bitcoin ataupun kripto itu mulai start search di Google, apa sih itu Bitcoin, apa sih itu kripto, apa sih itu Ethereum. Dan biasanya mereka hanya melakukan search, kemudian apa yang mereka lakukan? Karena mereka nggak mau ketinggalan, pengen cuan juga, mereka langsung membeli. Makanya, ketika kalau kalian melihat Google Trends-nya ini udah mulai start naik seperti ini, itu harga Bitcoin naiknya juga gila-gilaan gitu. Karena didorong oleh orang-orang yang FOMO. Dan ini bisa menjadi salah satu leading indicator bagi kita yang merupakan investor untuk start cicil keluar ketika kita melihat Google Trends-nya itu dalam keadaan yang sangat tinggi seperti ini. Artinya apa? Ketika Google Trends setinggi ini, orang-orang yang masuk ketika itu adalah orang-orang yang FOMO gitu. Dan biasanya ketika orang-orang FOMO yang masuk, tidak lama kemudian kita akan melihat market kembali down. Karena mereka-mereka lah yang paling gampang untuk di-shake out gitu guys. Mental mereka tuh masih tidak terbentuk sama sekali. Mereka nggak ngerti apa yang mereka investasikan. Sehingga ketika nanti ada penurunan sedikit, mereka langsung panic selling. Nah, sebaliknya ketika Google Trends untuk beberapa keyword ini terlihat minatnya sangat rendah, itu biasanya memang adalah saat-saat baik bagi kita untuk melakukan akumulasi. Kenapa? Karena biasanya pada saat itu, ya harga Bitcoin masih dalam keadaan yang tertekan atau rendah lah at least. Ketika harga Bitcoin rendah, orang-orang pada malas masuk ke market. Ngapain masuk? Harganya turun terus kok. Gitu kan? Atau bahkan orang menyebut harganya nggak gerak-gerak nih, ngapain saya masuk gitu kan? Mending saya investasi tempat lain. Nah, ketika orang-orang menyebut seperti itu, justru itu adalah saat-saat atau opportunity bagi kita untuk start masuk ke market. Dan biasanya ketika hal seperti ini terjadi, minatnya lagi-lagi rendahnya di sini. Yang menahan harga Bitcoin pada saat itu bukanlah short term holder, tapi long term holder, pemegang jangka panjang yang biasanya memang bukan weak hands gitu. Mereka tidak panikkan ketika misalnya ada penurunan 5%, 10%, mereka nggak panikkan, justru mereka terus-menerus serok. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu indikator yang mungkin menurut kalian sepele, tapi ini sebenarnya cukup penting ya untuk kalian ketahui dan bisa menjadi salah satu leading indicator menurut saya. Jadi so far kita tentunya masih melihat minatnya sangat rendah, yang dalam artian tentunya Bitcoin dianggap oleh sebagian orang sekarang ya tentunya membosankan atau tidak menarik lah at least ya, sehingga minatnya tidak ada sama sekali. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang udah kita ketahui juga tadi bahwa kita sudah closing weekly candle itu dalam keadaan merah 4 minggu berturut-turut guys, 4 kali berturut-turut. Dan ini tidak pernah terjadi sama sekali di tahun 2022 maupun 2021. Tidak ada. Yang ada itu terakhir kali di tahun 2020 bulan Juni, bulan 6. Yaitu di sini guys. Nah ini, terakhir kali di sini. Kemudian di sini juga ada 1, 2, 3. Ini hanya 3, ini 4. Ini juga 4. Dan di cycle 2017 sampai 2018 ini, kalian bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali, tidak ada satupun guys. Kita pernah melihat, tidak pernah sekalipun kita pernah melihat bahwa weekly candle closing 5 kali berturut-turut dalam keadaan merah. Maksimal itu hanya 4 kalau kalian cek. Di sini, ini di tahun 2018 ya, 1, 2, 3 di sini, maksimal 3. Di sini kemudian 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, di sini 1, 2. Ya, kita tidak ada melihat sama sekali closing weekly candle itu dalam keadaan merah lebih dari 4 kali berturut-turut. Kecuali kalau kalian scroll lagi ke belakang, mungkin di cycle 2013, kalian bisa menemukan 1-2 kali gitu. Weekly candle itu closing 5 kali berturut-turut dalam keadaan warna merah. Tapi setelahnya itu nggak pernah lagi gitu guys. Kalau kalian lihat cycle terakhir itu nggak ada sama sekali weekly candle closing dalam keadaan warna merah selama lebih dari 4 kali berturut-turut. Dan kita kembali melakukan hal tersebut. Kita 4 kali berturut-turut
closing warna merah. Kalau yang kelima ini juga closing warna merah, ini akan menjadi kejadian yang lebih jarang lagi kita lihat di Bitcoin. Gitu ya. Dan kalau kalian lihat di chartnya yang satu ini, maka kita lagi-lagi memang bisa melihat bahwa saya sudah sampaikan di video saya beberapa hari yang lalu gitu ya. Ketika kita memang kembali breakdown di bawah key levels ini, bahwa sekarang kita kembali mendapati sebuah PR gitu ya di Bitcoin, yaitu apa? Untuk mampu closing weekly levels lagi di atas area 42.000. Karena kalau kita kembali di bawah area ini, maka kita akan menjadikan weekly levels ini sekarang menjadi apa lagi? Area resistance. Dan kita persis kalau kalian perhatikan mendapatkan rejection dari area tersebut lagi. Oke, memang sebelumnya juga hal yang sama terjadi ya. Kita berkali-kali mendapatkan rejection di sekitaran area ini. Karena memang ini adalah area weekly levels gitu, yang sangat penting. Ketika kita di bawahnya, tentunya kita jadikan ini sebagai area resistance. Ketika kita di atasnya, biasanya kita jadikan dia sebagai area support. Walaupun terakhir kali kita gagal ya, menjadikan ini sebagai area support, kita langsung breakdown saja. Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa kita sudah berkali-kali tertahan di sekitaran area level ini. Yang menurut saya tentunya tetap menjadi area yang sangat valid. Gitu ya. Sekali lagi, selama kita berada di area ini adalah area pertarungan bagi para bulls dan bears menurut saya. Ketika kita breakdown dari garis biru ini, ketika ke bawah kita breakdownnya, maka kita cenderung akan ketarik ke bawah lagi. Sebaliknya kalau kita breakout ke atas, kita cenderung akan ketarik ke atas gitu ya. Dan ini adalah beberapa levels yang saya akan pantau. Oke, dan kita sekarang masih berada di area pertengahannya. Dan kalau misalnya kita cek di time frame yang lebih kecil, tentunya di daily chart mungkin, ada beberapa hal menarik yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Tentunya pertama, kita sudah fix memang sepertinya melakukan breakdown dari trendline di sini. Oke, kita breakdown dari trendline di sini. Oke. Kemudian kita melakukan apa? Retest. Setelah retest, kita melanjutkan penurunan. Dan so far di daily chart, kita melihat walaupun kita sudah breakdown dari trendline besar di sini, tapi momentum para sellers itu tidak terlalu deras, guys. Oke, kita melihat kita hanya merangkak saja turun ke bawah seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah indikasi yang baik menurut saya. Bahwa walaupun kita mampu breakdown sekalipun dari trendline besar di sini, kita tidak melihat para buyers itu panikan gitu. Kita malah melihat harganya tertahan dengan cukup baik di sini. Oke, jadi saya bisa asumsikan bahwa so far kita belum melihat sellers memegang kendali penuh. Oke, walaupun kita breakdown, tapi kita hanya cenderung merangkak turun saja. Ya kan? Dan tentunya targetnya masih tetap saya sampaikan kemarin di lower trendline di sini. Yang kalau kita tarik kurang lebih sekarang di area 38.000. Dan di video kemarin juga saya ada sampaikan ya ke kalian bahwa kita berpotensi membentuk apa kemarin bear flag gitu ya, bear flag di sekitaran sini. Dan ini adalah potensial bagi saya untuk scalping. Saya ada sampaikan di video kemarin. Dan targetnya di mana? Targetnya adalah pertama di area low sebelumnya di sini. Dan kita persis mencapai area tersebut, kemudian mendapatkan rejection. Oke? Dan tentunya sampai sekarang kita belum mempunyai indikasi apapun gitu, bahwa para bulls udah kembali memegang kendali. So, tidak ada alasan bagi kita untuk sekarang buy ya, menurut saya pribadi ini. Dan kalau misalnya kita kembali mendapati breakdown, maka next target akan ada sekitaran 38.000. Nah, ketika kita nyampe di area ini, kalau kalian yang masih memegang shortnya, kalau kalian masih sell, ya tentunya ini adalah target keduanya menurut saya ya. Ya kalau hoki-hoki kalian mungkin bisa mendapatkan breakdown. Nah, kalau breakdown mungkin kalian bisa tetap hold gitu ya. Kalau misalnya ini ke-reject dari sini, dari trendline di sini, maka justru dari sini saya akan mencoba untuk mencari setup untuk buy. Gitu ya. Karena dari daily chart juga saya melihat bahwa sementara kita belum melihat ada momentum yang cukup deras dari para sellers. Walaupun kita breakdown dari area trendline-nya, menurut saya kita kemungkinan hanya akan revisit ke area lower trendline di sini, dan dari sini kita akan mendapatkan bounce lagi. Oke? Dan ini adalah menurut saya salah satu setup yang mempunyai risk and reward yang cukup besar gitu ya. Anggap saja gitu ya. Saya siap menerima resikonya. Kenapa? Kalaupun kita breakdown gitu ya, anggap saja saya masuknya ketika kita retest di sekitaran sini dan membentuk mungkin double bottom atau apapun itu, anggap saja kita masuk di angka sekitaran ini gitu ya.
Nah, anggap saja kalian taruh stop loss-nya di bawah trendline-nya, kurang lebih seperti itu, dan target kalian bisa di upper trendline-nya di sini. Nah, maka secara risk and reward ini masih menghasilkan 6:1. Oke, jadi ini adalah salah satu setup yang akan saya ambil tentunya. Walaupun kalau misalnya ternyata salah, saya siap dengan resikonya, tapi kalau ternyata saya benar, saya menghasilkan 6 kali daripada resikonya. Jadi ini menurut saya adalah setup yang baik, oke? Dan saya akan ambil sebuah setup di mana risk and reward-nya itu mumpuni. Kemudian juga dua, tentunya kita mendapati adanya indikasi bahwa kita akan mendapati reversal. Dan atas tentunya saya baru akan masuk ketika nanti misalnya di time frame kecil ada indikasi pattern reversal, baru saya akan ikutan masuk. Gitu ya. Dari sana mungkin baru kita bakalan pantau lagi apakah kita naiknya itu hanya model merangkak seperti ini, ataukah kita mempunyai momentum yang deras alias pergerakannya impulsif seperti ini. Nah, tentunya kedua pergerakan ini akan membuat saya memanage trade saya dengan cara yang berbeda. Ketika kita naik dalam keadaan yang korektif seperti ini, mungkin saya akan lebih konservatif, targetnya nggak nyampe ke sini, mungkin kita hanya akan cari target di kurang lebih area sekitaran ini. Gitu ya, tapi kalau misalnya kita pergerakannya cukup impulsif diikuti dengan pattern bullish continuation, maka saya mungkin baru akan take profit ketika kita nyampe ke kurang lebih area 44.000 minimal. Dan kalau misalnya kita breakout lagi baru mungkin di sekitaran 50.000. Jadi itu adalah planning untuk saya gitu ya. Kalau untuk senario bullishnya. Tapi kalau ternyata ketika saya masuk, misalnya di sini ada bottom, triple bottom, kemudian saya masuk buy, ternyata kita breakdown ke bawah, maka saya akan menerapkan stop loss tentunya. Kemudian saya akan menunggu apakah ini adalah fixable breakdown. Yang saya tunggu apa? Breakdown. Ini saya tarik dulu nih trendline-nya biar lebih jelas ya guys. Nah, ketika kita malah breakdown, kemudian kita konsolidasi di bawah area ini alias membentuk bearish continuation pattern, maka saya akan flip ke arah bearish dan saya akan cari setup untuk short di sekitaran sini. Karena kalau sampai ini yang terjadi, di mana kita breakdown, kemudian kita konsolidasi di bawah area ini, menurut saya ini adalah sebuah indikasi bahwa Bitcoin akan move lower dan mungkin menuju ke next major support yang berada kurang lebih di 29 sampai 30.000 dolar. Oke, jadi saya tidak terpaku kepada satu posisi, saya juga nggak fanatik untuk harus bulls dari sini. Kalau ternyata chart menunjukkan ke saya hal yang berbeda, ya sudah, saya ikuti saja maunya market gitu. Oke, so sesimpel itu ya guys ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian. Sekali lagi ketika kalian trading, usahakan, soalnya kemarin-kemarin saya mendapatkan beberapa DM gitu ya. Kok saya nyangkut, kok saya ini, saya itu, saya ini itu. Dan rata-rata dari kalian itu, kalau saya lihat dari cara chatnya saja, kesalahan kalian itu adalah ketika kalian masuk ke sebuah trade, kalian tidak terlebih dahulu tahu di mana kalian harus keluar, di mana kalian harus take profit. Kalian hanya asal masuk saja, tapi kalian tidak tahu kenapa saya harus close di sini, kenapa saya harus cut loss di sini, dan itu kalau kalian lakukan, itu akan berdampak buruk untuk kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tahu sama sekali kenapa kalian harus keluarnya di mana, maka kalian cenderung akan menggeser-geser stop loss kalian. Oke, atau bahkan kalian bisa hilangin sama sekali. Karena kalian nggak ngerti kenapa kalian masuk di situ, kenapa kalian harus keluar di situ, kalian nggak ngerti gitu. Kalian hanya ikut-ikutan orang. Jangan sampai itu terjadi ke kalian, karena kalau itu kalian lakukan dan kalian memakai leverage yang terlalu tinggi, menurut saya kalian akan mendapatkan likuidasi, cepat atau lambat. Ini udah pernah saya sampaikan gitu. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan, oke? Satu-satunya cara kalian bisa bertahan sebagai seorang trader adalah untuk tetap mempertahankan capital kalian. Alias pertahankan modal yang kalian punyai, bukan kalian habiskan. Oke, selama kalian mempunyai modalnya, kalian masih tetap bisa trading. Caranya apa? Supaya bisa menahan dan tidak kehabisan modal. Sekali lagi, terapkan risk management yang baik. Oke, kalau kalian terapkan risk management yang baik, setiap trade hanya resikokan 1-2%, saya rasa kemungkinannya akan sangat kecil untuk kalian dapat mendapatkan likuidasi dan portofolio kalian tiba-tiba nol. Itu akan sangat jarang terjadi, kecuali memang kalian tidak belajar sama sekali soal analisa teknikal dan lain sebagainya. Kalian hanya buta-buta aja main buy sama sell gitu ya. Itu bisa jadi ya
akan berdampak buruk juga. Tapi kalau misalnya kalian sudah mempelajari tekniknya, kalian sudah menerapkan risk management yang baik, ya menurut saya akan sangat kecil lah kemungkinannya untuk kalian mendapati likuidasi gitu ya. Ya kalaupun loss ya mungkin bisa loss lah beberapa kali, tapi itu tidak akan menghilangkan porto kalian tentunya. Kalau kalian hanya meresikokan 1% dari portofolio kalian, itu perlu 100 kali berturut-turut kalian salah baru kalian bisa ke liquid gitu. Tapi kalau setiap kali kalian trade kalian meresikokan 20% dari portofolio kalian, maka 5 kali salah berturut-turut itu sudah cukup untuk meliquid portofolio kalian. Itu perlu kalian keep in mind, oke? So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.